with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. dalam mencari perhatian, biasanya itu pada masa SMP remaja sedang berada dalam proses mencari jati diri. Mereka ingin dikenal dan diterima oleh
ada pencapaian berlebihan, memerlukan prestasi, memamerkan prestasi atau kemampuan berlebihan demi mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Selanjutnya ada drama emosional, membesarkan masalah atau berpura-pura sedih agar mendapatkan simpati dan perhatian dari teman-teman sekitar. Lalu ada yang terakhir, provokasi, sengaja memancing reaksi orang lain melalui tindakan atau ucapan yang mengundang konflik atau perdebatan. Nah, di sini ada contoh perilaku di sekolah. Biasanya itu contoh yang sering terjadi di sekolah adalah siswa yang berbicara keras atau berteriak saat di kelas agar menjadi pusat perhatian dari teman-temannya. Selain itu juga ada juga siswa yang sengaja mengganggu proses belajar temannya. Misalnya bercanda berlebihan atau membuat keributan, sehingga perhatian guru dan temannya tertuju pada hal itu. Meskipun terlihat sepele, perilaku ini dapat mengganggu suasana belajar dan hubungan sosial di sekolah. Ini mau ngejelasin faktor penyebab faktor internal sama eksternal. Faktor internal itu ada kurangnya percaya diri, ada kebutuhan validasi takut diabaikan. Kalau kurangnya percaya diri itu mencari perhatian orang lain dan dia itu merasa dihargai. Terus kalau kebutuhan validasi itu pujian dari orang lain merasa dirinya itu dihargai. Ketika validasinya itu tidak didapatkan, dia cenderung perhatian pakai cara apapun. Kalau takut diabaikan, dia itu punya ngerasain takut dari dianggap sama kita kayak di lingkungannya dia tuh mau dianggap. Kalau faktor eksternal itu ada pola asuh orang tua, lingkungan kompetitif, pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial. Media sosial mendorong siswa SMP untuk mencari validasi melalui dan likes dan komentar sehingga membuat perilaku attention seeking dan memengaruhi kepercayaan diri. Tampaknya bagi kita itu tidak termotivasi untuk berprestasi, yang mendorong siswa untuk berusaha lebih keras dan meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Dan selanjutnya kalau positifnya itu keberanian tampil. Jadi untuk melatih keberanian untuk tampil di depan umum dan mengekspresikan diri secara positif. Lalu dampak negatif pada sisi ini. Yang pertama, kecemasan berlebihan. Itu rasa cemas yang kemudian muncul akibat terus-menerus mengkhawatirkan penilaian dan kebahagiaan orang lain. Lalu ketergantungan validasi. Siswa menjadi sangat tergantung pada validasi, sehingga sulit merasa cukup tanpa persetujuan orang lain. Lalu konflik sosial. Perilaku menjadi mencari perhatian dapat memicu perselisihan dan ketegangan dalam hubungan pertemanan di sekolah. Lalu terakhir, kelelahan emosi atau kelelahan mental. Upaya terus-menerus mendapatkan perhatian dan mengurangi energi emosional yang menyebabkan kelelahan mental. Strategi gimana biar kita bisa berperilaku tapi tetap positif. Tadi kan kita udah tahu ya faktornya apa saja, terus dampaknya apa. Nah sekarang strateginya yang pertama itu adalah penerimaan diri. Penerimaan diri, ada yang tahu nggak? Ada apa aja penerimaan diri? Apakah harus selalu yang positif di diri kita aja yang diterima?
tidak hanya hal-hal positif yang di diri kita aja, tapi segala kekurangan di diri kita pun kita terima. Dengan begitu akhirnya kita bisa mengevaluasi apa nih kurangnya di diri aku, dan yang hal-hal positif di diri kita ini bisa ditingkatkan seperti itu. Oke, boleh di slide selanjutnya, Pak. Oke, sekarang membangun kepercayaan diri. Yang pertama adalah kenali kelebihan diri itu tadi ya. Kita mengenali apa kelebihan ini. Dengan kita mengenali, kita bisa menambah potensi tersebut. Akhirnya juga menambah kepercayaan diri kita. Karena kita jadi tahu kalau diri kita tuh apa, nilai diri kita tuh apa gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ada tetapkan tujuan realistis. Ini berhubungan dengan attention setting adalah ketika kita mau kayak ibaratnya bahasa kasarnya caper gitu ya, mau caper gitu. Tapi caper kan tidak selamanya buruk gitu. Jadi kita bisa tetapkan tujuan realistis. Apa sih yang aku mau tunjukkan? Sekarang juga teman-teman tahu gak sih kayak sekarang aku kayak harus membangun privilege gitu ya. Pada tahu kan ya? Itu gunanya biar kita orang-orang juga tahu nih nilai diri kita. Biar kita juga tidak direndahkan dan kita juga tidak rendah diri, tapi tidak tinggi diri juga tinggi hati gitu ya. Kemudian adalah rayakan pencapaian kecil. Ini kemarin ada di soal angket nggak sih? Ya kan, kayak sering nggak kita merayakan pencapaian kecil ya kan? Nah itu apa banget. Jadi kita menghargai sesedikit apapun pencapaian itu. Yang mungkin menurut orang lain ya pasti itu mah biasa aja gitu. Kita harus mengapresiasi itu. Kemudian latihan self talk positif. Ada yang tahu apa ini self talk positif? Atau ada yang udah mempraktikkan? Belum ya, belum tahu. Jadi self talk positif ini adalah berbicara yang positif ke diri sendiri. Itu bisa kita praktikkan. Contohnya seperti kayak afirmasi positif gitu loh, kayak aku tuh cantik, aku pintar, aku bisa melakukan ini. Itu dibicarakan ke diri sendiri atau bisa dicermin gitu. Biar kita kayak lagi ngobrol sama diri kita sendiri seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya Kak. Nah, ini juga strateginya untuk
Prestasi misalkan anak yang ibaratnya ya tapi biasa-biasa aja dia netral-netral saja di sekolah, bagaimana cara dia bisa menonjol Bagaimana cara dia biar menonjol sampai teman-teman berminat. berarti jawabannya dari opsi kamu atau gimana caranya dia yang bakalan musik, karena gini ya kan ibaratnya dia kurang berprestasi. Ya. Tapi kurang berprestasi dalam pandangan kita ini kan berprestasi yang seperti dia menang lomba gitu ya. Iya gitu kan ya. Nah makanya itu kalau ketika kita itu menjawab ya mungkin nanti ada yang mau menambahkan. Makanya kalau kita tadi kan ada penerimaan diri, menerima sisi positif dan negatifnya. Salah satunya kan dengan kita menambah prestasi di diri kita. Kalau dari pandangan orang lain, prestasi itu pasti selalu hal-hal yang terlihat ya kan sih? Iya betul. Tapi kan kita susah ya, kita tahu posisi diri kita. Yang menurut kita segini tuh aku udah berprestasi gitu. Jadi dari sini attention setting adalah tadi strateginya salah satunya kan ada awareness, kesadaran diri bahwa segimana nih porsi diri kita yang menurut kita nih adalah sebuah prestasi. Karena semua orang jalan hidupnya kan berbeda, pencapaiannya berbeda. Sama kalau bagaimana cara menentukan sebagai aku nih berprestasi loh gitu. Tapi nggak ada hal-hal yang terlihat seperti itu. Kalau dari diri kita itu dulu, kita harus sadar, aware bahwa prestasi itu tidak hanya dengan hal-hal yang terlihat seperti perlombaan dan lain-lain. Setelah kita menyadari itu, pasti kita jadi punya kepercayaan diri yang meningkat. Salah satunya misal di kelas dia bisa menjawab, itu juga salah satu prestasi loh untuk dirinya. Walaupun orang lain mungkin tidak mengalami sebuah prestasi, itu sebuah pencapaian karena dia berani. Ada orang-orang yang tidak berani menjawab, ada orang-orang yang bahkan di kelas hanya untuk bertanya pun dia takut gitu. Jadi seperti itu. Awalnya dari kesadaran diri kita. Terjawab nggak? Oke. Yang lain paham atau kurang? Jadi teman-temanku pernah nggak sih ngerasa kayak perasaan atau pikiran yang muncul ketika kita tuh nggak diperhatikan gitu. Kira-kira apa perasaan? Kayak
nggak kecil hati juga sih. Kalau mereka main dulu ya udah. Cuma paling kayak ada terus sampai enak aja gitu ya. Ya, mungkin Ada berkelanjutan dan tidak punya kesalahan. Artinya kalian pintar meregulasi diri kalian. Jadi kan kalau udah tahu nih kayak tadi kan udah pernah ngerasain, kan tahu nggak sih kayak alasan atau faktor kenapa dia melakukan itu? Contohnya mungkin pernah nggak kalian lihat anak-anak atau teman-teman yang seperti itu? Ya, kan pasti kan punya pandangan nih kayaknya ini anak-anak kenapa ya? Kira-kira yang menurut kalian relate nggak sama yang tadi kata kita? Iya. Apa contohnya? Contoh sama dia sampai dia. Ya contoh dia tuh ngelakuin apa? Dia jadi teman kalian. Kayaknya kenapa ya kalau kayak gitu? Oh. Contoh relasinya sama apa ya? Kayaknya Mas ini tahu banget. Siapa sudah? Kenapa ya? Namanya nama Mas. Kita kalau ini kan sifatnya sharing ya dan kita rahasia. Kalau saya kan samanya kayak gitu banget. Terus siapa yang nanya? Kayak gimana ya? Pada dulu itu kayak dia. Iya, dia bener kayak dia. Keren gitu. Apa sih kita ulang tahun gitu? Sekarang kayak kayak sampai gini. Iya. Gitu. Terus dari pandangan kamu gimana? Kenapa sih dia melakukan itu? Karena ini di rumah orang tadi. Iya, Jelas. kalau kamu benar sekali ya. Soalnya pasti juga bahkan serong sih. Iya. Tapi coba. Jadi dia berarti Oh iya. Artinya contohnya, berarti dari tadi yang sudah kalian feedback ke kita, artinya kalian sudah bisa mengidentifikasi ya perilaku attention seeking yang positif itu seperti apa dan yang negatif itu seperti apa. Terus tadi Ya itu pada usia. lanjut ya. Setelah sebelum nanti tahap untuk aku pengen mendengar dari teman-teman langkah-langkah yang bisa dilakukan biar terhindar dari attention seeking yang dilakukan. Kan tadi sudah paham ya. Ada yang mau menjawab? Bagaimana langkah yang negatif? Dari kalian, dari pribadi aku sudah paham. Oke, silakan namanya siapa? Nanda, oke. Gimana Nanda? Sini aja.
Ini jadi lebih paham atau akhirnya kalian jadi tahu dan juga Ya, terus. ini udah tak saya. Ngomong gini. Ya, tapi intinya itu ya. Iya. Oke. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi artinya kalian udah paham ya tadi apa yang sudah dijelasin seperti pengertian data sharing itu apa, terus faktor-faktor penyebabnya itu apa, terus gimana dampaknya, dampak positif